Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga saat ini. Shalawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, Bapak Haji Wengrianto, SPD MAG. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Regita Herlianti dengan nomor NIM D1A220140, Prodi Farmasi 1A. Di sini saya akan membahas presentasi tentang wawasan Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam kalam Allah Subhanahu wa taala yang dipercayai muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surat, 114 surat, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dalam 3 masa. Tahap pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Tahap pertama ini dimulai pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini masih sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis pula. Sehingga saat itu siapapun umat Islam yang telah mendengarkan satu ayat, maka dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media yang seadanya. Baik di tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangatlah banyak. Di kalangan para sahabat sendiri, masih banyak penghafal Al-Quran lainnya seperti Khulafaur Rasyidin, Salim bekas budak Abu Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Pada kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar jamaah Qurra kepada 70 orang yang hafal Al-Quran. Namun mereka dihadang lalu dibunuh oleh para pengkhianat yang berasal dari suku Ril, Zakwah, Usayyah, dan Lahyan. Mereka dijaminkan surga Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggal dalam jihad. Lalu yang kedua, tahap pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selanjutnya yaitu pada zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Adapun penyebabnya yaitu saat perang Yamamah. Banyak sekali dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh seperti Salim bekas budak Abu Huzaifah. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar usai perang Yamamah terjadi. Abu Bakar tidak mau melakukan hal-hal itu karena takut akan dosa. Namun Umar bin Khattab terus-menerus memberikan pandangannya tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakanlah pintu hati dari Abu Bakar akan hal tersebut. Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau merupakan seseorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dululah pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Lalu kemudian setelah itu Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut kini ada di tangan Abu Bakar sampai ia wafat. Lalu dipegang oleh Umar sampai ia juga wafat. Selanjutnya dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kaum muslimin sudah sepakat seluruhnya akan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka pun
menganggap perbuatan ini sebagai hal yang positif. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pun berkata, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada Abu Bakar karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah SWT. Tahap ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Tahap terakhir terjadi pada zaman Utsman bin Affan di tahun 25 Hijriah. Saat itu terjadi perbedaan kaum muslimin dialek bacaan Al-Quran yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin bacaannya tidak akan berbeda dan kemudian bertengkar. Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah terletak pada tujuannya. Tujuan Abu Bakar untuk menuliskan serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Sedangkan tujuan Utsman yaitu mengumpulkan karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek pada bacaan Al-Quran tersebut. Sehingga dilakukannya pengumpulan menjadi satu mushaf Al-Quran, sehingga diperoleh dari hasil pengumpulan dari mushaf ini yang berupa satu kesatu di tengah-tengah umat muslimin. Mudarat besar seperti perpecahan, perbedaan keyakinan, dan juga permusuhan dapat dihindari. Itulah sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Para sahabat begitu berjuang untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu kesatuan agar umat muslim dapat memahami wahyu Allah SWT dengan damai. Sebagaimana kita ketahui, kata Al-Quran memiliki banyak definisi. Salah satunya adalah membaca atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kalam dari Allah berbahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadah. Bahkan kita juga tidak akan asing lagi mendengar kata Al-Quran. Apabila dibaca, didengar merupakan ibadah. Sesuatu yang suci dan bisa membuat hati orang yang mendengar membaca dan meresapinya bergetar. Begitulah Al-Quran, suatu sumber yang harus kita jadikan di dalam dasar hidup. Dari segi bahasanya sangatlah indah, tidak akan ada suatu apapun manusia yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Berikut diantaranya fungsi-fungsi dari Al-Quran. Yang pertama, sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan batil. Yang keempat, sebagai pemberi hidayah karena fungsi Al-Quran tidak hanya untuk dibaca namun dihafal, dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran mengenai keutamaannya. Salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran. Ulum Al-Quran adalah ilmu yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, fikih, akidah, tasawuf, dan sebagainya, dan ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, syaraf, balaghah, dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama diantaranya Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa ilmu-ilmu Al-Quran tidak terhitung banyaknya.
Pandangan lain dikemukakan oleh Asyuyuti yang mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum misalnya filsafat, sejarah, astronomi, ekonomi, kedokteran, dan sebagainya. Sesuai tema yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan, pandangan sejalan dengan pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang mengatakan bahwa ulum Al-Quran memiliki banyak cabang-cabang ilmu yang tak terhitung. Beberapa ulama pemikir kontemporer yang sejalan dengan pendapat ini, seperti Muhammad Abduh, Ahmad Nahrawi Salam, Ali Syariati, dan Harun Nasution. Beberapa pandangan di atas memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok pembahasan ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Namun, kenyataannya ada ayat-ayat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan tuntutan yang semakin besar kepada petunjuk Al-Quran. Maka, untuk menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut disiplin ilmu tertentu memerlukan pengetahuan tentang ilmu tersebut. Misalnya, penafsiran ayat-ayat kauniyah memerlukan pengetahuan astronomi. Ayat-ayat ekonomi memerlukan ilmu ekonomi. Dan ayat-ayat politik memerlukan ilmu politik dan sebagainya. Berikut ini adalah cabang-cabang yang terpenting di antara ilmu Al-Quran, yaitu yang pertama ilmu tafsir. Tafsir berarti mengungkapkan dan menampakkan, sedangkan menurut istilah termologis adalah berarti penjelasan mengenai arti ayat dan maksud serta situasi dan kondisi dengan kalimat-kalimat yang mampu menunjukkan semua itu secara jelas dan terang. Lalu kedua, ada ilmu ayat-ayat hukum. Hukum-hukum syariat Islam mempunyai sumber-sumber, diantaranya adalah Al-Quran Al-Karim, sunnah ijma, dan rasio atau akal. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebagian sumber syariat, akan tetapi mereka semua sepakat bahwa Al-Quran Al-Karim adalah sumber syariat yang pertama. Kemudian ilmu i'jaz Al-Quran. Ada pula tinjauan Al-Quran Al-Karim dari segi peranannya sebagai argumentasi terhadap seluruh umat manusia, sebab ia datang dari Allah SWT dengan i'jaznya. Segi-segi i'jaz dalam Al-Quran juga merupakan bukti bahwa ia datang dari sisi Allah. Kemudian ilmu makiyah dan madaniyah. Ada juga tinjauan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya kepada Rasulullah yang mulia, baik dari segi waktu turunnya ayat sebelum hijrah atau sesudah, baik dari segi tempat turunnya ayat tersebut, baik dari Makkah ataupun Madinah, tanpa memandang sebelum atau sesudah hijrah. Kemudian ilmu asbab al-nuzul. Ilmu ini adalah ilmu yang mengungkapkan kejadian-kejadian historis serta peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Tinjauan terhadap Al-Quran Al-Karim mengetahui mana ayat yang pertama turun lebih dahulu dan mana yang belakangan. Ilmu ini juga mempunyai peranan yang besar dalam menjelaskan NC ayat, maksud yang dikehendakinya maupun dari jangkauan dan sasaran yang dikandungnya. Slide selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua, ada ganjaran pahala saat membaca Al-Quran baik dalam sholat atau lainnya. Seperti yang terdapatkan di hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 kebaikan yang sama. Aku tidak akan mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim terhitung satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.